Tes. Haleluya. Salam. Bertemu kembali dengan saya Truth Speaker. Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa yang sedang menghebohkan dunia, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Sebenarnya topik ini sudah ingin saya bahas sekitar 1 minggu yang lalu ya. Tetapi saya sedang mengumpulkan bahan begitu, karena saya belum menemukan kesimpulan yang tepat mengenai peristiwa ini. Jadi karena itu saya masih mengumpulkan bahan, dan semakin banyak saya mengumpulkan bahan, saya justru semakin bingung untuk membuat kesimpulan mengenai peristiwa ini. Jadi dalam hal ini saya tidak akan membuat kesimpulan, tapi saya akan memberikan data dan fakta ya. Data dan fakta artinya kita semua bisa sama-sama menganalisa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Putin di dalam beberapa kesempatan mengatakan, jika kapan datangnya kiamat itu adalah urusan Tuhan. Tetapi jikalau Barat menginginkan kiamat sekarang, saya siap memberikannya. Lantas, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini murni hanya persoalan politik perbatasan negara saja? Atau ada sebuah agenda besar yang sedang dimainkan oleh kekuatan bawah tanah di dalam peristiwa ini? Jadi itu yang akan kita bahas semalam ini. Dan saya undang Anda juga berpartisipasi dengan naik ke kolom ini ya, kolom maksudnya ke live diskusi. Saya berikan linknya, Anda boleh naik dengan mengklik ya. Anda boleh bertanya atau memberikan pendapat juga boleh, atau jikalau Anda ingin bertanya dari kolom live chat, Anda boleh juga bertanya dari kolom live chat begitu ya. Dan juga saya beritahu kepada Anda, jikalau Anda belum menerima tanda binatang atau mark of the beast, saya undang Anda untuk bergabung di grup Telegram Garda Kristen. Nanti linknya akan Anda temukan setelah live ini selesai, atau Anda cari saja langsung dari Telegram, namanya Garda Kristen. Di sana Anda akan belajar dari banyak fakta-fakta yang tersaji, yang lulus sensor ya. JS, Pak TS sudah kawin gitu. Waduh, pertanyaan kok begitu. Ini yang masalahnya yang bertanya laki-laki atau perempuan gitu kan. Kalau yang bertanya perempuan masih enak gitu. Kalau laki-laki yang bertanya kurang pas gitu. Baik, yang sudah bergabung bersama kita saat ini ada sekitar 17 orang ya. Saya ingin menyapa dulu, ini dari mana saja? Dari kota mana saja? Coba kasih typingnya. Saya ingin menyapa Anda. Oke, ini yang menonton dari kota mana saja, coba. Biar kita sama-sama tahu ya, dari kota mana saja saat ini yang sudah stay ya. Oke lah. Baik.
sebelumnya saya cek dulu dong ya. Suara saya bagaimana? Jelas nggak ya? Erlitia Kalimantan Tengah. Oke. Suara saya jelas nggak ya? Coba kasih typing. Apakah ada yang ini yang kurang gitu biar saya bisa ini perbaiki. Coba typing suara saya bagus jelas nggak? Ike Maedi Ginting dari Medan, Erlitia Kalimantan Tengah, Adi Dikus Bandar Lampung hadir, Ike Fanfan dari Malang, Nuryanto dari Kutai Barat Kalimantan. Ya, sebelumnya saya beritahu sekali lagi, bagi Anda yang belum menerima Mark of the Beast, Anda boleh bergabung dengan kami di grup Telegram Garda ya. Dan cari dari Telegram namanya Garda Kristen. Atau nanti selesai live ini Anda bisa temukan Anda bisa temukan linknya begitu. Saya berikan ya. Suaranya jelas banget. Haleluya. Firman Allah sejati Semarang hadir. Adi Dikdus, voice bagus. Charles Simatupang bagus. Katrina Diana Makassar. Oke. Baik. Ya, saudara. Jikalau mungkin banyak dari Anda bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba di tengah-tengah pandemi ini yang tidak berkesudahan selama 2 tahun, tiba-tiba perang meletus? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kalau kita melihat di televisi, di MSM atau media mainstream, maka berita yang disiarkan di sana, diberitahukan di sana adalah hanya di permukaan saja ya, yaitu peristiwa politik, yaitu di mana NATO memprovokasi perang ya, memprovokasi Rusia gitu. Jadi Ukraina adalah negara pecahan dari Rusia yang dulu dinamakan dengan Uni Soviet. Jadi mereka ini adalah masih sedarah begitu. Nah, lalu tiba-tiba Ukraina ingin bergabung dengan NATO, kekuatan NATO ya, kekuatan militer dari Barat begitu. Nah, jadi dahulu ada 2 kekuatan di dunia ya. Yang pertama NATO, yaitu negara sekutu ya, antara Barat. Lalu yang kedua Pakta Warsawa ya, dari Uni Soviet begitu. Lalu Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara dan salah satunya adalah Ukraina, Rusia, Chechnya dan lain sebagainya begitu. Nah, lalu Ukraina ini ingin bergabung dengan NATO. Jadi negara-negara NATO mengirimkan membangun kekuatan militer di Ukraina. Dan mereka juga melakukan latihan militer bersama, dan NATO juga mengirimkan banyak ya peralatan tempur ya militer ke sana begitu, mempersenjatai Ukraina begitu. Nah, hal itulah yang membuat Rusia menjadi terancam keamanannya begitu. Lalu kemudian Rusia menganggap ini sudah bukan lagi ancaman ya, dengan Ukraina terang-terangan bergabung dengan NATO, maka itu sama saja bagi Rusia sudah ajakan untuk berperang, atau sudah sama saja itu sudah lonceng perang. Maka karena itulah Putin sudah tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan serangan. Putin sudah tidak lagi memberikan peringatan-peringatan, tidak lagi peringatan-peringatan. Dengan Ukraina melakukan itu, memasukkan kekuatan militer NATO di dalam Ukraina, yang mana Ukraina berbatasan dengan Rusia, maka Putin menganggap
itu sudah lonceng perang. Karena itulah Rusia membombardir Ukraina, menghancurkan ibu kota, peralatan milik, benteng pertahanannya, kekuatan militernya, dan lain sebagainya. Nah, itu di permukaan, gitu ya. Nah, sekarang yang ingin kita gali adalah kebenaran di dalam dasarnya, di bawahnya gitu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini begitu. Baik, Anda boleh ini ya, Anda boleh, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda boleh klik link ya. Nanti akan saya terima ketika saya akan selesai memberikan pemaparan dulu ya, gitu. Jadi saya berikan pemaparan dulu, baru saya terima ini. Saya angkat ya ke layar gitu. Jadi saudara, yang ingin kita lihat adalah apa sebenarnya rahasia di balik peristiwa ini. Saudara, ketika flu Spanyol terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, ya, setelah pandemi selesai, itu diakhiri oleh perang begitu. Nah, jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu, bukan beberapa bulan, sekitar 1 tahun yang lalu, saya sudah menduga bahwa perang bisa terjadi gitu. Untuk mengakhiri pandemi, maka akan terjadi perang begitu. Narasinya selalu begitu gitu. Skripnya selalu begitu. Karena itulah, jikalau ada pemikiran bahwa perang ini adalah sebuah by design, itu bisa saja gitu. Bisa saja gitu. Tapi kalau di mainstream media dikatakan, oh ini murni urusan politik ya. Itu Ukraina menerima kekuatan militer dari NATO begitu. Begitu. Jadi kita kan bukan bukan orang apa ya, bukan orang awam begitu, bukan orang-orang polos yang gampang dibodoh-bodohin oleh media mainstream ya. Kita harus menggali, menginvestigasi ke kedalamannya begitu. Nah, saudara, Putin mengatakan jikalau Barat menginginkan kiamat, saya bisa memberikannya. Jadi Putin itu memiliki tombol ya, tombol sebesar ini. Jadi kalau dia ingin menciptakan kiamat, itu perang nuklir, itu dia hanya tinggal sekali tekan tombol, saudara. Tinggal tekan tombol, maka nuklir akan berterbangan begitu. Jadi sebagaimana kita lihat di film Terminator ya, Terminator di mana sistem robot militer itu menciptakan kiamat, yaitu dengan menekan tombol itu ya, tombol nuklir itu gitu. Begitu ditekan itu, maka nuklir akan berterbangan dari satu negara ke negara yang lain, saling menghancurkan. Demikianlah terjadi kiamat begitu. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan akan jatuh bintang dari langit yang bernama Absinthus. Absinthus ini di dalam bahasa sainsnya adalah Chernobyl. Chernobyl ini apa? Chernobyl itu adalah sebuah bahan baku untuk menciptakan tenaga nuklir. Jadi Chernobyl itu lebih kuat, saudara, dari uranium, ya, lebih kuat dari uranium gitu. Dan saya perhatikan, Putin bukanlah tipikal orang yang suka menggertak sambal, saudara. Ya, Putin itu bukan tipikal orang suka menggertak sambal. Kalau Putin mengatakan saya hancurkan, maka benar-benar hancur, saudara. Anda lihat saja bagaimana Putin membombardir Rusia, itu nggak ada aba-aba sama sekali, saudara. Ya, tanpa ada babi langsung gitu dihancurkan. Dan ketika
Putin mengatakan bahwa dia siap memberikan kiamat kepada dunia, itu juga bukanlah sebuah ancaman biasa-biasa, saudara. Ketika Putin mengatakan itu, dia langsung mengarahkan lebih dari 3.000 ya peluru kendali atau rudal berhulu ledak nuklir ke Eropa dan Amerika. Anda bayangkan, saudara. Putin telah memberikan komando, arahkan rudal berkekuatan hulu ledak nuklir ke Eropa dan Amerika, lebih dari 3.000. Bayangkan, jadi begitu itu ditekan tombol, kiamat benar-benar terjadi. Kiamat benar-benar terjadi. Dan satu lagi bukti bahwa Putin tidak main-main, saudara. Putin telah mengungsikan keluarganya ke dalam bunker rahasia. Jadi keluarganya telah disembunyikan. Artinya apa? Artinya Putin telah siap. Begitu. Nah, jikalau ini sampai terjadi perang nuklir, ya. Jadi yang punya nuklir itu bukan hanya Rusia, saudara. NATO juga punya gitu. Amerika juga punya gitu. Jadi kalau sampai perang nuklir terjadi, maka Indonesia pasti habis juga, saudara. Ya. Jadi efek dari serangan Rusia ke Ukraina itu menjalar kemana-mana ya, menjalar kemana-mana. Bahkan kemarin Cina sudah mulai ikut-ikutan ya. Cina sudah mulai ikut-ikutan masuk ke Taiwan gitu. Ingin memprovokasi Taiwan, ingin mengambil alih, menciptakan perang di Taiwan. Padahal Cina dan Taiwan itu sangat dekat ke Indonesia. Artinya kiamat itu benar-benar tinggal selangkah lagi. Artinya, jikalau orang-orang ini jiwanya masih kekanak-kanakan seperti itu, Anda bayangkan saja, mereka tinggal tekan tombol, saudara. Mereka tinggal tombol, bob, kiamat terjadi. Semua ada di tangan mereka, hanya tinggal sekali tekan tombol. Jikalau ini sampai terjadi, maka prasasti George Stone, yaitu depopulasi, yaitu di mana dikatakan bahwa populasi yang baik untuk dunia adalah hanya 500 juta saja. Sedangkan saat ini populasi dunia sudah 7,5 miliar. Jadi 7 miliarnya harus dipunahkan. Baik dengan senjata biologis ya. Senjata biologis yang diinjeksikan dalam berbentuk cairan, dan juga dengan perang begitu. Nah, tapi saya menduga kalau sampai perang nuklir terjadi, ini bukan lagi menggenapi prasasti George Stone, yaitu 500 juta. Kalau sampai perang nuklir terjadi, ini udah benar-benar kiamat. Saya yakin itu nggak sampai 500 juta lagi populasi dunia ya. Nggak sampai lagi. Populasi dunia yang akan tersisa itu sangat-sangat sedikit sekali gitu. Saya yakin nggak sampai 500 juta gitu. Kalau sampai perang nuklir terjadi. Lantas kalau begitu, apakah perang ini adalah sebuah usaha untuk mendorong agenda depopulasi tadi?
Sementara di prasasti dikatakan hanya 500 juta saja yang normal begitu. Sementara kalau sempat perang nuklir terjadi, maka saya yakin populasi dunia bukan nggak sampai 500 juta, saudara. Itu paling tinggal sedikit sekali ya. Ya benar-benar kiamat lah begitu. Dan itu Tuhan pasti datang, saudara. Tuhan pasti datang gitu. Karena Tuhan mengatakan sangat sedikit yang selamat pada waktu itu. Ya. Jadi demi menyelamatkan orang-orang yang sedikit itu, maka waktunya akan dipercepat. Artinya kedatangan Tuhan akan dipercepat. Sebab jika diperlama, maka tidak akan ada yang selamat. Bayangkan, tidak akan ada yang selamat. Akan benar-benar punah semua kehidupan kalau sampai perang nuklir terjadi. Ya, itu yang dikatakan di kitab Wahyu tadi. Sebuah bintang akan jatuh dari langit namanya Absinthus. Ya. Atau yang dalam bahasa kimianya adalah Chernobyl. Chernobyl itu adalah sebuah bahan untuk menciptakan tenaga nuklir, ya. Nah, jadi saudara, lantas apa efek dari perang ini? Nah, begitu ya. Jadi efek dari perang ini ada dua, saudara. Kalau yang saya perhatikan ya, pertama ada kemungkinan buruk, lalu yang kedua ada kemungkinan baik juga, ya. Saya juga membaca ada kemungkinan baik juga gitu. Nah, jadi kemungkinan buruk yang pertama adalah terjadinya perang nuklir atau depopulasi, ya. Itu yang saya sebutkan tadi begitu. Lalu yang kedua, kemungkinan buruk ini dari perang ini adalah terciptanya New World Order atau pemerintahan antikris, di mana akan ada usaha untuk menciptakan suasana damai dengan sebuah fakta perjanjian dunia untuk menciptakan dunia yang damai. Diciptakanlah sebuah hukum yang berlaku bagi seluruh dunia. Dan itu akan sangat berbahaya. Itu akan menjadi penggenapan dari pemerintahan antikris. Saudara, saya perlu menjelaskan kepada Anda terlebih dahulu. Ya, dikatakan bahwa di dalam Alkitab, antikris tidak akan menyatakan dirinya sebelum antikris tidak akan menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Nah, setelah orang yang menahan itu disingkirkan, barulah antikris akan menyatakan dirinya. Sekarang yang menahan ini siapa, saudara? Nah, yang menahan ini adalah gereja. Karena itulah gereja disingkirkan, dimusnahkan dulu, dilenyapkan. Makanya saudara, tanda binatang itu ya harusnya gereja menjadi benteng pertama untuk menolak itu. Tetapi iblis itu sangat pintar sekali. Dia mengetahui bahwa orang Kristen sangat dilarang keras untuk menerima tanda binatang. Karena itulah begitu agenda itu dimunculkan ke permukaan, maka gereja menjadi sasaran utama. Ya. Gereja menjadi sales dari tanda binatang. Yang mana harusnya gereja menjadi benteng pertahanan untuk menolak tanda binatang, justru sekarang gereja telah ditipu iblis untuk mempropagandakan tanda binatang. Makanya kalau kita lihat para pendeta-pendeta saat ini, mereka bukan saja menerima ya, mereka justru menjadi sales. Begitu. Jadi benar-benar telah habis, sudah selesai gereja, udah nggak ada lagi, saudara. Jadi jangan Anda lagi berharap pada gereja, mau ke gereja, udah nggak ada lagi, udah habis gitu. Karena apa? Karena telah disingkirkan gitu. Jadi gereja telah tersingkir, udah nggak ada lagi tembok yang menghalangi pekerjaan iblis tadi. Nah, di sanalah antikris
menyatakan dirinya. Setelah semua gereja menerima tanda binatang itu, artinya sudah disingkirkan tembok penghalang itu, yaitu gereja, tidak ada lagi yang menghalangi pekerjaan iblis, sudah disingkirkan. Maka di sanalah antikris itu menyatakan dirinya lewat apa? Lewat program-programnya. Maka dikatakan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Maka semua harus tunduk, tidak boleh ada yang melawan. Begitu. Nah, jadi saudara, saya perlu memberitahukan sebuah peristiwa yang mencengangkan ya, mencengangkan begitu. Jadi saudara, di tengah-tengah perang ini ya, di tengah-tengah perang ini, beberapa hari yang lalu PBB sedang membuat sebuah permufakatan yang luar biasa, ya, di mana mereka menandatangani sebuah konstitusi dunia. Bayangkan, konstitusi PBB, di mana konstitusi PBB ini atau konstitusi dunia ini harus diikuti oleh semua negara. Jadi jika sebuah negara memiliki konstitusi, maka konstitusi, jika terjadi bertabrakan konstitusi PBB dengan konstitusi negara, sebuah negara, maka konstitusi negara ini menjadi tidak berlaku gitu. Konstitusi PBB ini wajib diikuti begitu. Saudara, ini sungguh mengerikan sekali gitu. Ini sungguh mencengangkan. Anda bayangkan, PBB punya konstitusi. Sejak kapan PBB punya konstituen? Ya. Konstituen itu saudara artinya manusia ya, rakyat gitu. PBB itu bukan sebuah negara, itu sebuah organisasi. Makanya dia nggak punya konstitusi. Yang punya konstitusi itu negara. Karena dia punya rakyat atau konstituen. Jadi dengan demikian, dengan PBB membuat konstitusi dunia, artinya PBB secara tegas menyatakan bahwa seluruh umat manusia, seluruh rakyat di dunia adalah rakyat dari PBB. Saudara, inilah yang disebutkan oleh Alkitab proklamasi dari pemerintahan antikris. Jadi jangan Anda masih terpaku pada pembangunan bait suci ketiga begitu. Nah, kita harus melek gitu dengan peristiwa yang sedang terjadi di dunia gitu. Sebab bahasa kitab Wahyu itu penuh dengan istilah begitu. Makanya Anda harus membuka paradigma Anda sehingga Anda bisa mengartikan istilah-istilah itu dengan fakta-fakta yang terjadi di dunia begitu. Nah, yang kita pikirkan dahulu bait suci ketiga di sana, di mana di sana antikris diproklamirkan adalah sebuah bangunan kecil, ya, sebuah bangunan kecil di Yerusalem, sebuah daerah tandus, ada dibangun seperti sebuah serambi Salomo, lalu di sanalah antikris akan diproklamirkan. Tidak sedangkal itu, saudara, tidak sedangkal itu. Lalu ketika dikatakan bahwa seluruh dunia akan sujud menyembah kepada sang binatang itu, bukan artinya di dalam paradigma dangkal orang-orang Kristen, oh mereka sujud menyembah. Tidak seperti itu, saudara. Sujud itu artinya ketundukan total. Gitu. Sujud menyembah itu artinya ketundukan total. Gitu. Dengan seluruh dunia menerima peraturan atau sistem
yang diterapkan oleh pemerintahan antikris itu namanya sudah sujud. Karena mereka sudah menerima total begitu. Ada sebuah sistem kehidupan yang diatur di sana begitu. Dan semua negara, semua orang yang menerimanya, mereka sama saja sudah sujud menyembah sang binatang itu. Begitu ya. Jadi kalau Anda masih membaca kitab Wahyu secara hurufiah, maka berarti Anda tidak memiliki hikmat begitu. Makanya firman Tuhan mengatakan, mintalah hikmat agar Anda bisa membaca arti sebenarnya dari kitab Wahyu lewat tanda-tanda zaman. Begitu. Nah, lalu mereka melakukan itu ya di PBB begitu. Maka ini akan menjadi sangat luar biasa, saudara. Luar biasa ya. Kita nggak nyangka secepat ini. Kalau kemarin Joshua Teu mengatakan bahwa pemerintahan antikris akan disahkan pada bulan 6, ya, kita saja menganggap itu terlalu cepat begitu, terlalu cepat sekali begitu. Tiba-tiba itu disahkan sekarang begitu, beberapa hari yang lalu. Wow. Jadi ini sangat mengerikan, saudara-saudara. Sangat mengerikan sekali, saudara. Ya. Artinya apa? Artinya kalau begitu, kita sudah tidak punya kemerdekaan lagi. Sudah tidak punya kemerdekaan lagi. Semua negara akan tunduk gitu. Karena dikatakan tadi, mereka sudah punya konstitusi dunia, ya. One world government, atau dalam Alkitab disebut pemerintahan antikris. Jadi itulah kemungkinan buruk, ya, kemungkinan buruk dari perang yang sedang terjadi saat ini. Luar biasa ya, begitu cepat sekali ya. Nah, tetapi saudara, ada peristiwa kedua ya. Ada peristiwa kedua, bisa saja ini adalah kemungkinan yang baik. Bisa saja, saudara. Mengapa? Sebab ada banyak fasilitas New World Order telah dihancurkan oleh Putin, gitu. Yaitu infrastruktur yang telah disiapkan oleh New World Order sejak lama, tiba-tiba saat ini banyak hancur gitu, banyak dihancurkan. Salah satu yang begitu jelas adalah cyber polygon, ya, cyber polygon. Itu kemarin kalau kita mencari di websitenya cyber polygon itu sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan begitu. Jadi cyber polygon ini adalah sebuah kekuatan hacker katanya kan, yang akan memutus internet di seluruh dunia, memutus internet seluruh dunia sementara ya, sementara gitu. Untuk apa internet itu diputus? Untuk menciptakan Great Reset, yaitu di mana semua keuangan dunia yang terkoneksi dari satu server ke server yang lain lewat internet akan kolaps dan kacau balau. Semuanya akan hancur. Maka akan dimulailah sebuah sistem monetary yang baru yang disebut dengan Great Reset.
Itu dalam hal ini yang telah dipersiapkan sejak lama oleh NWO, yaitu mata uang digital, ya, mata uang digital yang kandidat terkuatnya, kemungkinan kandidat terkuatnya adalah Bitcoin, ya, Bitcoin. Jadi saudara, mungkin banyak di antara Anda yang bertanya, sebenarnya pencipta Bitcoin ini siapa begitu? Nah, jadi kalau kata mereka, yang menciptakan Bitcoin selama ini adalah uh, Satoshi Nakamura, ya, kalau saya tidak salah, ya, Satoshi Nakamura gitu, seperti nama orang Jepang lah begitu. Namun semuanya itu saudara, itu hanyalah kamuflase gitu. Itu semua hanya kamuflase. Tidak mungkin seorang uh, pria biasa dari Jepang bisa menguasai, menciptakan sebuah sistem keuangan dunia. Itu tidak mungkin, ya. Nah, ternyata sekarang setelah kita selidiki dari fakta-fakta, dari bukti-bukti, semakin lama kita mengerucut pada satu nama, ya. Kita mengerucut pada satu nama gitu. Nah, awalnya saya menduga pencipta Bitcoin atau pemilik Bitcoin itu adalah Elon Musk. Itu sangat mungkin. Mengapa? Karena Elon Musk digadang-gadang oleh majalah Forbes sebagai orang terkaya di dunia. Jadi sangat masuk akal jikalau Elon Musk pencipta Bitcoin. Dan di dalam beberapa kesempatan Elon Musk selalu mengatakan untuk bisa membeli mobil Teslanya, maka orang harus membayar dengan Bitcoin. Artinya dia selalu mempropagandakan Bitcoin. Jadi sangat masuk akal jikalau pencipta Bitcoin sebenarnya adalah Elon Musk. Tetapi ada fakta terbaru, ya, yang semakin mengerucut lagi. Ternyata pemilik Bitcoin itu adalah sang naga tadi. Sang naga pemilik uang di seluruh dunia, pemilik bank di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Rothschild. Nah, jadi ketika sampai pada satu nama itu, maka sudah tidak ada lagi kandidat yang lain yang lebih tinggi. Maka dia udah jelas pemilik Bitcoin yang sebenarnya adalah Rothschild, begitu. Jadi itulah luar biasanya saudara, bukti bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Mengapa? Sebab semua saat ini saudara sudah disingkapkan, ya. Sudah disingkapkan. Siapakah antikris itu sudah tersingkap. Siapakah pemilik Bitcoin sudah tersingkap. Jadi nggak ada yang rahasia lagi saudara. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar matanya, nalarnya tertutup, benar-benar buta, itu baru nggak tersingkap. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu semua begitu jelas, begitu gamblang sekali, ya. Nah, baik, saudara, sekarang saya akan memberitahukan beberapa fakta, ya, beberapa fakta bahwa bisa saja serangan Rusia ini menjadi sebuah permulaan yang baik bagi dunia, ya. Bisa saja menjadi sebuah permulaan yang baik bagi dunia, yaitu sebuah anti klimaks dari agenda New World Order. Nah, fakta pertama, memang kita ketahui Putin sejak lama adalah anggota Mason, ya, atau Masonic. Itu anggota dari New World Order. Dan jelas-jelas Putin adalah anak didik dari Klaus Schwab, yaitu founder dari WEF, yaitu World Economic Forum. Jadi Klaus Schwab ini adalah salah satu bonekanya
boneka utama yang sering tampil di publik, boneka utama Bill Gates dan Rothschild yang ingin mendorong New World Order begitu. Lewat forum mereka, World Economic Forum. Jadi mereka mendorong para potensi-potensi muda untuk maju ke pentas utama, jadi para pemimpin-pemimpin negara gitu. Jadi beberapa nama dari WEF ini, ada beberapa nama ya yang sangat terkenal gitu. Misalnya dari Indonesia ada beberapa nama ya. Bagaimana ya? Saya sebutkan nanti. Mungkin bagaimana caranya? Mungkin saya pakai ini aja ya. Kode saja ya. Jangan saya sebutkan namanya begitu biar saya aman ya. Makanya Anda harus peka ya. Kalau jadi seperti pendeta-pendeta tumpul di gereja nggak akan bisa, saudara, nggak akan bisa gitu. Karena mereka begitu tumpul ya, nalarnya mati gitu. Jadi Anda harus sedikit peka ya. Salah satu nama dari WEF ini adalah seorang gubernur ya. Yang akan maju sebagai kandidat presiden. Jadi saudara, tidak peduli bagaimana Anda mencibir orang ini selama ini, dia akan jadi presiden Indonesia berikutnya. Begitu ya. Jadi kalau WEF ini sudah mencanangkan, itu nggak bisa terelakkan lagi, saudara. Itu pasti jadi gitu. Jadi dia akan menjadi the next presiden begitu. Jadi Anda pasti udah bisa tahu lah ya, kira-kira siapa dia gitu. Seorang gubernur yang sangat terkenal ya di Indonesia. Lalu anggota WEF kedua di Indonesia, dia adalah seorang ketua parpol yang baru ya. Dia seorang perempuan dan beragama Kristen. Pastilah tahu lah ya. Dan ada beberapa nama lain lah saudara. Ya, tapi saya rasa tidak perlu semua disebutkan begitu. Jadi WEF ini mendorong para potensi-potensi muda ini maju untuk menjadi pemimpin-pemimpin negara. Nah, salah satu dari yang begitu terkenal dari alumni dari WEF adalah Justin Trudeau ya, yang saat ini menjadi presiden Kanada ya. Dan Putin adalah salah satu anggota dari WEF gitu, yang diketuai oleh Klaus Schwab ya, Klaus Schwab. Jadi Klaus Schwab ini telah menulis sebuah buku itu mengenai agenda New World Order sejak lama ya. Nah, jadi kita mengetahui bahwa Putin adalah mantan, saya sebut mantan kurang pas juga ya, tapi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu itu masih ada pertemuan antara Putin dan Klaus Schwab. Mereka masih bertemu gitu. Nah, saya tidak tahu apa yang mereka diskusikan ya, tetapi pasti ada hubungannya dengan agenda global. Jadi ketika para pemimpin global ini bertemu dengan seorang kepala negara, pastilah yang mereka bahas adalah masalah global, masalah agenda New World Order. Ya, jikalaupun ada dikatakan masalah ingin membersihkan sampah dari laut, ingin menyelamatkan cacing tanah gitu, itu semuanya omong kosong, saudara. Omong kosong gitu. Ngapain Bill Gates tertarik untuk membersihkan sampah di laut Bali sana begitu ya? Ya, di mana Yayasan Bill Gates dan Rockefeller ingin datang ke sana. Katanya ingin mengurus masalah sampah begitu. Sampai mereka terburu-buru lagi kan, terburu-buru ingin bertemu gitu. Ingin mengurus masalah sampah. What?
lucu ya gitu. Jadi nggak masuk akal begitu ya. Jadi sebenarnya kita tahu ya apa tujuannya begitu. Cuman nggak usah kita sebut lah begitu. Nanti disuruh memfitnah ya. Karena uh, ini di internal Kristen aja lah gitu. Kita udah tahu gitu apa tujuannya. Nah, lalu saudara, jangan lupa juga, tapi jangan lupa ya, walaupun Putin ini adalah seorang masonik ya, itu ada bukti-buktinya, fakta-faktanya bahwa Putin juga adalah anggota masonik, dia adalah friend of Zionis juga ya. Nah, jadi baik Zelensky, Putin itu sama-sama masonik saudara, sama-sama anggota Freemason, sama-sama friend of Zionis begitu. Tetapi beberapa tahun yang lalu, di depan para petinggi New World Order, Putin mengatakan bahwa dia keberatan, tidak setuju dengan agenda New World Order, yaitu yang akan meninggalkan atau mematikan nilai-nilai Kristiani dan humanisme gitu. Sebab agenda New World Order ini adalah benar-benar murni agenda Nazi ya, atau komunisme gitu, atau sosialis gitu. Neo-Nazi gitu, Nazi gitu. Jadi spirit sosialis ini saat ini itulah yang sedang diterapkan di seluruh dunia ya. Itu otoritarianisme gitu, atau diktatorisme gitu, di mana pemerintah menciptakan peraturan yang otoriter, dan peraturan-peraturan yang otoriter itu berasal dari sebuah organisasi dunia ya, di mana dalam hal ini PBB lah pastinya ya, menciptakan peraturan yang otoritarian juga, yang menekan para kepala-kepala negara ini begitu. Jadi begitulah sistem pemerintahan antikris ya. Jadi bagi orang-orang yang belum paham begitu, yang di luar sana ternyata masih banyak yang berpikiran secara harafiah begitu. Wah, kalau Anda berpikir secara harafiah nggak bakal ketemu saudara, nggak bakal ketemu ya. Nah, jadi pada waktu itu Putin dengan sikapnya itu, maka itu sama saja Putin telah keluar dari New World Order. Itu yang pertama ya. Bukti yang pertama gitu. Hanya saja memang pertemuan itu lebih dahulu terjadi sebelum pertemuan Putin dengan Klaus Schwab gitu. Dimana ketika itu Putin menentang agenda New World Order itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sementara ketika Putin bertemu dengan Klaus Schwab itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu begitu. Nah, jadi saudara, ini saya berbicara fakta dan data ya, dengan bukti. Nanti video ini nanti akan saya klip-klip lagi, saya sertakan bukti-bukti dokumentasinya begitu. Mudah-mudahan aman ya dari YouTube ya, nggak ditekel oleh YouTube ya. Tapi memang kalau YouTube ini kalau ada faktanya sedikit langsung dihapus, makanya takut juga saya gitu. Ini mudah-mudahan aman lah videonya. Lalu fakta yang kedua bahwa Putin mengobrak-abrik agenda New World Order adalah dia menghancurkan sebuah pusat adrenokrom di Ukraina. Ya. Dia menghancurkan sebuah pusat adrenokrom di Ukraina. Nah, jadi saudara, mungkin banyak di antara Anda, apa itu adrenokrom? Nah, adrenokrom adalah makanan bagi para reptilian. Jadi saudara, kebanyakan para pemimpin negara, para kepala-kepala negara, orang-orang berkuasa di dunia, para selebritis Hollywood, itu kebanyakan adalah reptilian, saudara.
Mereka bukan manusia sesungguhnya begitu. Tapi mereka bisa berkamuflase gitu. Mereka bisa berkamuflase. Di depan publik mereka bisa menjadi manusia, tetapi begitu di tempat khusus mereka bisa bersembunyi gitu. Jadi benar-benar seperti setan, saudara. Bisa memiliki 1000 wajah gitu. Dan saudara, ini bukan halusinasi, bukan. Ini bukan cerita dongeng, bukan. Ini benar-benar real, saudara. Ini benar-benar real. Saya punya beberapa videonya. Kalau Anda masuk di Telegram, saya akan tunjukkan videonya pada Anda. Di YouTube tidak akan bisa, pasti disensor, saudara. Apalagi di media mainstream, televisi. Waduh, media mainstream itu kacungnya daripada New World Order. Ya. Mereka itu mendorong propaganda itu. New World Order. Mana mungkin diharapkan kebenaran dari sana. Jadi Anda harus masuk ke Telegram untuk ingin mengetahui data-datanya, fakta-faktanya, begitu. Jadi para selebritis Hollywood, para pemimpin-pemimpin dunia itu adalah kebanyakan reptilian ya, dan makanan mereka butuh namanya adrenokrom. Jadi kalau Anda tahu apa itu adrenokrom, itu sangat mengerikan sekali ya. Nanti kalau saya sebutkan saya takutnya didengar oleh mesin logaritma YouTube lagi, malah di-tackle ya. Pokoknya dicari sajalah di Google Chrome ya. Bayangkan saudara, Google Chrome itu berasal dari kata adrenokrom itu tadi ya. Nah, makanya saya katakan tadi, kebanyakan orang berpengaruh di dunia itulah reptilian. Ya. Penikmat dari adrenokrom. Jadi nanti Anda cari di di situs di aplikasi Anda masing-masing, Anda cari dari Google apa itu adrenokrom ya. Anda akan terkejut mengetahuinya. Itu betapa mengerikan sekali ya. Nah, lalu kemudian fakta berikutnya lagi, Putin merusak pusat pembuatan nuklir atau pusat Chernobyl di Ukraina. Dia merusak pusat tenaga nuklir, pembuatan bom nuklir di Ukraina. Jadi Putin mengatakan bahwa Ukraina memiliki kemampuan untuk menciptakan bom nuklir. Dan Ukraina juga banyak mendapatkan tenaga atau insinyur dari NATO untuk menciptakan roket-roket dan rudal-rudal bertenaga nuklir gitu. Secara diam-diam begitu. Nah, jadi inilah kalau sampai ini terjadi, saudara, ya Chernobyl ya, itu yang saya katakan tadi, Absinthus ya, dalam kitab Wahyu dikatakan bintang yang jatuh bernama Absinthus, tetapi dalam Absinthus itu ketika diterjemahkan dia aslinya adalah Chernobyl ya. Jadi Putin merusak itu, saudara, merusak fasilitas Chernobyl tadi gitu. Lalu fakta berikutnya, saudara, dilaporkan bahwa Rusia, ini yang saya bacakan semua data, saudara ya, data, bukti ya, ada datanya semua, bukan, oh ini nubuatan, ini saya mendapat pesan dari Tuhan, saya adalah nabi, ya seperti banyak para hamba Tuhan kan, oh nanti akan ada begini, akan ada perang gerilya, saya mendapat pesan dari Tuhan, saudara. Saudara, saya bisa saja mengatakan begitu, tapi tidak ya, saya tidak bukan tipikal orang mencari kemuliaan ya. Tapi saya katakan bahwa ini data dan fakta gitu. Misalnya ada seorang yang dianggap nabi kan, yang mengatakan, oh ini tidak ada setannya begitu kan. Dan orang-orang masih percaya sama dia begitu. Padahal banyak nubuatan dia gagal ya.
Kalau saya ingin seperti dia, itu gampang sekali, saudara. Prediksi saya banyak lebih akurat daripada dia. Prediksi saya lebih jitu daripada dia. Banyak ya. Cuman saya nggak pernah mengatakan uh, ini nubuatan gitu. Kecuali memang benar-benar nubuatan, maka saya katakan nubuatan gitu. Tapi yang saya katakan ini data ya. Karena ketika saya mengatakan, oh saya mendapat pesan dari Tuhan, itu artinya kita mencuri kemuliaan gitu. Sedang mencari kemuliaan. Dan orang-orang itu sedang ingin mencari pengkultusan bagi dirinya. Ya, dengan mereka mengatakan saya mendapatkan pesan dari Tuhan, artinya mereka sedang ingin mengklaim diri sebagai nabi. Dengan demikian mereka sedang ingin mencari pengkultusan diri begitu. Nah, saya tidak begitu ya. Kalau saya katakan inilah data, maka data dan bisa saya buktikan ya, saya tunjukkan bukti-buktinya begitu. Tapi tentunya tidak di YouTube ya, di Telegram begitu. Makanya Anda masuk ke dalam Telegram ya. Nah, dilaporkan bahwa Rusia adalah negara dengan angka jus terendah setelah Brazil ya. Wow. Tentu ini sebuah kabar gembira ya. Ini menjadi sebuah indikasi kuat bahwa bisa saja memang Putin sedang merusak agenda New World Order. Artinya bisa saja ini adalah jawaban doa kita. Makanya saya katakan tadi ada kemungkinan baik juga begitu. Jadi memang kita sama-sama tahu bahwa Rusia itu juga memiliki VC ya, memiliki jus tadi namanya Sputnik ya. Tetapi menurut data ini bahwa Rusia adalah negara dengan angka jus terendah gitu setelah Brazil gitu. Kalau Brazil memang semua sudah tahu ya, karena presiden Brazil adalah seorang Laskar Kristus ya, Bolsonaro gitu ya. Luar biasa ya. Dia itu seorang hamba Tuhan begitu. Nah, lalu kemudian saudara, Putin juga menghancurkan jaringan internet Ukraina. Jaringan internet Ukraina. Nah, padahal untuk saat ini Ukraina sebagai salah satu pabrik untuk fasilitas New World Order sangat membutuhkan jaringan internet begitu. Makanya Putin menghancurkan itu gitu, jaringan internetnya. Dan ketika Putin menghancurkan itu, maka seorang tokoh New World Order yang lain yang bernama Elon Musk mengirimkan bantuan internet lewat Starlink ya, Starlink gitu. Karena internet Ukraina sudah dihancurkan begitu. Jadi saudara, jikalaupun Anda sangat menyukai Elon Musk ya, di mana dia adalah seorang tokoh muda yang ganteng, yang revolusioner, tapi sayangnya Elon Musk adalah salah satu satanik juga ya, satanik sama seperti yang lainnya. Nggak ada bedanya begitu. Nah, jadi itu ya salah satu kemungkinan baik dari fakta-fakta dari kemungkinan Rusia atau Putin sedang mengobrak-abrik agenda New World Order. Itu mungkin saja ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara mengenai Zelensky ya. Zelensky atau Presiden Ukraina. Jadi saudara, mungkin banyak di antara Anda sudah mengetahui ya bahwa Zelensky ini adalah pendukung New World Order ya. Bahkan kementerian mereka di sebuah televisi nasional mengatakan bahwa Ukraina berani berperang melawan Rusia karena Ukraina mendukung total New World Order gitu. Gitu ya. Jadi Zelensky adalah pendukung asli New World Order begitu. Dan jadi Zelensky ini dulu backgroundnya adalah seorang pelawak ya, seorang aktor, seorang pelawak. Dan dia juga adalah pendukung LGBT ya. LGBT. Nah,
Jadi saudara, walaupun di Ukraina banyak orang Kristen ya, walaupun di Ukraina banyak orang Kristen dan negara itu dianggap sebuah negara demokrasi, namun saudara, Ukraina itu hampir sama dengan Indonesia. Hampir sama dengan Indonesia. Ya, jadi di Ukraina itu kebebasan berpendapat, saudara. Padahal Ukraina ini adalah sebuah negara demokrasi ya, gitu. Kebebasan berpendapat di sana dibredel, saudara, dibredel gitu. Nah, kalau di kita kan ada namanya undang-undang ITE gitu kan. Jadi salah ngomong dikit, dapat gitu. Kalau di sana saya kurang tahu ya, apakah pakai undang-undang ITE juga. Tapi kebebasan berpendapat dan berekspresi dibredel lah begitu. Dan juga ada 3 stasiun televisi yang sering mengkritik dari Zelensky itu ditutup ya, ditutup gitu. Jadi kalau seperti di Indonesia kan ada namanya TV One ya, mereka sering membuat acara ILC kan, dan itu udah ditutup ya, program ILC gitu. Nah ini bukan programnya lagi yang ditutup, stasiun televisinya ditutup gitu, ada 3 gitu. Artinya Ukraina adalah tidak benar negara demokrasi begitu, karena mereka membungkam suara orang lain, mereka membungkam kebebasan berpendapat gitu. Jadi nggak jauh-jauh beda lah dengan Indonesia gitu. Jadi kita benar-benar tahu lah gimana rasanya menjadi rakyat Ukraina ya. Jadi pemerintah Zelensky itu anti kritik ya, benar-benar anti kritik. Gitu. Baik, lalu saudara mungkin perlu diketahui ya, sebenarnya Putin saat ini itu adalah cloning, saudara, cloning. Gitu. Itu bukan Putin yang dahulu lagi, saudara. Ini berbeda, saudara. Ya, Anda bisa bandingkan ya, Putin yang dahulu dengan Putin sekarang itu sangat jauh sekali berbeda. Baik dari matanya, dari bentuk wajahnya gitu. Dan saya setuju ya bahwa Putin sekarang memang the cloning ya. Dan itu terjadi katanya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi Putin yang sekarang bukan lagi Putin yang dahulu gitu. Nah, bagaimana kesimpulannya saudara? Apakah Putin atau Rusia adalah anti klimaks dari agenda New World Order? Apakah ini adalah jawaban dari Tuhan? Jawabannya saya belum tahu, saudara. Saya belum tahu gitu. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa fakta saja, beberapa fakta-fakta, kemungkinan baik dan kemungkinan buruk begitu. Ya, sudah banyak tadi saya tunjukkan bukti-buktinya, fakta-faktanya. Mungkin Anda bisa menganalisa sendiri ya, meriset sendiri apakah ini adalah agenda dari New World Order, apakah Putin adalah kaki tangan dari New World Order, atau sebenarnya Putin sedang mengobrak-abrik agenda New World Order gitu. Jadi Anda sendiri yang menyimpulkan begitu. Karena ini termasuk salah satu topik yang membingungkan ya, sangat membingungkan bagi saya. Baik, itu saja saudara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada di antara Anda yang ingin naik berpendapat atau bertanya, boleh ya, saya berikan kesempatan. Silakan Anda klik linknya untuk naik ke atasnya ke layar. Atau jika Anda punya pertanyaan, Anda boleh tuliskan di kolom live chat, akan saya bacakan sekarang juga. Silakan Anda tuliskan, saudara. Baik, saya akan bacakan komen-komen Anda. Dari Ike Fan. Bang, saya mau nanya di sini. Boleh nggak kita, ibu saya, perang ini memicu inflasi? Benar nggak sih?
Boleh nggak kata ibu saya perang ini memicu inflasi? Benar nggak sih? Kalau menurut saya ini adalah alasan yang terlalu dibuat-buat ya. Terlalu dibuat-buat. Misalnya yang sedang terjadi saat ini kelangkaan minyak goreng ya, kelangkaan minyak goreng. Lalu BBM ya, BBM itu naik sampai berkali-kali lipat ya. Nah, dikatakan karena perang ini tadi kan, perang Rusia Ukraina, itu apa hubungannya gitu. Apa hubungannya gitu. Jadi, walaupun dikatakan itu penyebabnya, ini nggak masuk akal, saudara. Bagi saya itu nggak masuk akal, jadi terlalu dibuat-buat. Kalau menurut saya begitu. Kalau pemerintah bisa membuktikannya, oke kita ini ya, kita uji lagi ya, benar nggak itu alasannya begitu. Karena bagi saya itu terlalu jauh begitu. Tapi kecuali di Cina, itu baru kan. Kalau Ukraina dan Rusia, bagi saya itu terlalu jauh sekali ya. Terkecuali Eropa atau Amerika yang ada hubungan dagang dengan Indonesia, itu baru ya. Kalau Ukraina, Indonesia, berapa sih ini ya? Nilai investasinya paling, kalaupun ada, paling nggak seberapa ya. Dari Eli Tambunan Lopati, belum hadir. My Savior Yesus Hamasya, 25% yang akan tinggal masuk 1000 tahun damai. Ergas, depopulasi, wow, jadi ada benang merahnya nih. Ya, memang ada benang merahnya ya. Sangat sangat mungkin itu adalah agenda dari depopulasi ya. Seperti yang dikatakan George Stone, prasasti George Stone ya, yaitu jumlah populasi dunia yang normal adalah 500 juta gitu. Tapi kalau sampai perang nuklir terjadi, saya yakin itu bukan 500 juta lagi. Itu akan sangat sedikit yang tersisa ya. Julita Kelanit, Ambon hadir. Itazu, Salam. Lili Triana, Salam semuanya. Lina Tarigan, 20 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengatakan dalam hatiku bahwa antikris itu berasal dari PBB dan sekarang telah terbukti dan nyata. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini aku akan membangunnya dalam 3 hari. Katrina Diana, kudus-kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. My Savior Yesus Hamasya. Artinya bait Allah ketiga itu sudah dibangun kembali oleh Tuhan saat dia bangkit. Naomi Edward, wah lebih cepat dari perkiraan Pak Josuteu. Iya, itu makanya saya juga kaget kan. Loh, kalau sampai ada hal sehebat itu, konstitusi dunia katanya, ditandatangani, wah ini udah pemerintahan antikris. Ini udah one world government. Artinya seluruh dunia takluk kepada konstitusi dunia itu. Nah masalahnya kan selama ini PBB mana punya konstitusi. PBB itu kan organisasi, bukan sebuah negara. Mereka nggak punya konstituen. Kok tiba-tiba mereka mengaku bahwa Anda dan saya adalah konstituen dari PBB. Loh, enak aja menyebut kita konstituen dari PBB. Kita malah pengen Indonesia keluar dari PBB kan. Kok tiba-tiba kita dianggap jadi rakyatnya PBB gitu. Sehingga konstitusi negara kita jadi tidak berlaku dibanding konstitusi dunia tadi. Jadi kalau konstitusi sebuah negara, ya misalnya Indonesia lah, konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya konstitusi negara kita di salah satu ayat di pasal 28 apa itu mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya sesuai iman dan agamanya. Maka kalau PBB mengatakan, oh tidak begitu, semua harus tunduk kepada yang ini, maka undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara itu maka jadi tidak akan berlaku lagi sebab mereka harus tunduk kepada konstitusi yang lebih tinggi.
Dalam hal ini konstitusi yang baru saja ditandatangani oleh PBB tadi. Wow. Lalu misalnya di konstitusi negara kita bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap orang untuk untuk mempertahankan kehidupannya, ya, untuk negara menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk kebebasan berpendapat, berekspresi, mengungkapkan pikirannya, dan hak-hak yang lainnya yang dijamin oleh konstitusi negara kita, maka jadi tidak akan berlaku lagi jikalau berbenturan dengan konstitusi tingkat dunia tadi. Gitu. Makanya dikatakan dia one world government, satu pemerintahan dunia. Atau yang biasa disebut dengan New World Order, tatanan dunia baru. Gitu. Inilah yang disebut Alkitab, disebut dengan pemerintahan antikris. Jadi alangkah luar biasa sekali, saudara. Wow, begitu cepat sekali gitu. Jadi ini bagaimana begitu? Bagaimana? Maka yang bisa kita lakukan adalah bertobat, ya, bertobat dan meninggalkan kehidupan lama kita. Artinya apa? Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat sekali begitu. Sebab sudah diproklamasikan begitu. Jadi tinggal itu, ya. Tapi jika ditanya apakah ada kemungkinan ini digagalkan oleh Tuhan, tentu saja ada kemungkinan. Namanya kemungkinan selalu ada, saudara. Selalu ada gitu. Mengapa? Sebab Tuhan berdaulat atas segala sesuatu gitu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Makanya Tuhan mengatakan, jikalau umatku merendahkan dirinya dan meminta kerajaanku untuk turun, maka kerajaanku akan turun dan kemuliaanku akan dinyatakan di atas seluruh dunia, dan pekerjaan kerajaan iblis akan hancur. Begitu, saudara. Nah, ini terjadi pada bangsa Niniwe, ya, di mana Tuhan mengatakan akan menunggang balikkan Niniwe dalam 40 hari. Sudah divonis, ya. Dalam 40 hari Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba bangsa Niniwe bertobat, mereka merendahkan dirinya, mereka berdoa, berlutut di jalan-jalan, memohon ampun kepada Tuhan. Mereka berpuasa, mengenakan pakaian kabungnya, meletakkan tanah di atas kepalanya. Bahkan binatang ternak sekalipun tidak ada satupun yang boleh makan. Semua berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Niniwe yang sudah divonis tadi akan ditunggang balikkan dalam 40 hari, diampuni oleh Tuhan. Nah, jadi ini terjadi juga pada Brazil, ya. Brazil ketika pandemi ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, itu rakyat Brazil, saudara, di jalan-jalan mereka itu berlutut, ya. Mereka berlutut, mereka berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Apakah yang mereka doakan itu terjadi, saudara? Apakah doa mereka dijawab tuh oleh Tuhan? Wong pandemi nggak berlalu kok begitu. Jawabannya, saudara, dijawab oleh Tuhan. Kok bisa? Ya, jawaban Tuhan bagi bangsa Brazil adalah Bolsonaro. Bolsonaro. Ya. Presiden Brazil ini, seorang Bolsonaro, yang bernama Bolsonaro, itu tiba-tiba diberikan oleh Tuhan roh kepatriotan, ya, roh kepahlawanan begitu. Sehingga dia melawan keras agenda tanda binatang tadi, ya. Tanda binatang tadi. Dia bersuara keras. Kalau kalian terima barang itu, maka kalian akan berubah jadi binatang. Kalian mungkin akan berubah jadi kadal dan lain sebagainya.
Dikatakan begitu. Bayangkan jika kita punya presiden sehebat itu. Wah, aman kita ya. Gitu. Jadi doa rakyat Brazil itu dijawab oleh Tuhan, saudara. Jawaban itulah Bolsonaro ya. Bolsonaro itu sendiri. Ya, saya lupa. Tadi saya membaca ini, malah saya jadi ini, lihat catatan saya lagi. Gitu. Oke, saya baca lagi. Naomi Edward. Pak Tes, boleh tahu tepatnya kapan disahkan beberapa hari lalu itu? Saya agak lupa ya, cuman beberapa hari lalu yang saya baca ya, dari grupnya apa? Ki ya, grupnya Q mengatakan agar kita jangan terlena kepada perang Rusia Ukraina gitu. Sebab sebuah hal yang sangat besar, lebih besar, jauh lebih besar dari perang Rusia Ukraina sedang terjadi saat ini di PBB. Yaitu penandatanganan konstitusi dunia tadi gitu. Nah, saudara, saya ingin memberitahukan kepada Anda ya, saya melihat sebuah video ya, yang di mana ada seorang utusan dari Amerika di PBB ketika mereka mengambil voting, mengambil voting. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rata-rata mereka ini adalah reptilian begitu ya, reptilian. Mereka bisa berubah-berubah wajahnya gitu. Di publik bisa normal, tapi begitu di ruangan khusus mereka bisa berubah wajahnya. Nah, saudara, ketika mereka mengambil voting, ya, itu masuk siaran apa ya, berita nasional, negara mana itu, Amerika atau apa saya lupa kan. Tapi utusan dari Amerika ini wajahnya, saudara, wajah setan, saudara, bukan manusia, wajah setan terekam kamera gitu. Jadi dia mengambil voting begini, mengambil voting. Jadi mengambil voting apakah kita akan membalas Ukraina, mereka mengambil voting begini. Yang mengambil voting ini ada satu orang dari Amerika, wajah utusannya, wajahnya, saudara, wajah setan gitu. Wajah setan, bukan wajah manusia. Terekam kamera. Itu ngeri banget itu ya, saudara. Saya juga, kok baru kali ini saya lihat begitu kan. Nah, masalahnya, saudara, ini hanya ada di Telegram, nggak boleh di YouTube, saudara. Makanya kalau Anda ingin mengetahui kebenaran, masuk ya ke Telegram. Tapi khusus hanya yang belum menerima Mark of the Beast yang kami terima. Cari dari Telegram nanti namanya Garda Kristen. Atau nanti setelah selesai live ini, saya tampilkan linknya ya. Baik, saya baca lagi. My Savior Yeshua HaMashiach tanggal 3 bisa jadi. Direset, uangmu hilang. Stefania Tairas, manusia baru. Senen Lahang, Salam Pak Truth Speaker, TYM, Kathleen Wuju, terima kasih, Tuhan berkati. Freddy Wawor, salam saudara-saudara from Manado. Akan dibuat satu agama humanistik oleh NWO. Charlie Kaunang, apakah AB dan MSN? Maksudnya apa itu? Saya kurang ngerti. Absintus itu bom nuklir, ya. Tuar Pangemanan, coba cek tanggal 6 bulan 6 2022. Tanggal bahasa Rusia internasional. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Kalau sampai ini bertahan, saudara, yang saya katakan tadi, maka ini akan bisa lebih cepat dari itu ya. Katrina Diana, Presiden Macron juga tidak di jus. Ya, kalau masalah itu sih semua presiden nggak ada yang di jus ya.
dari ini ya, dari investigasi kita gitu. Paling itu apa ya? Placebo. Tina, jika udah baca Alkitab bahasa Indonesia ILT dan kitab Henok, PBB, WHO, IMF dan seterusnya, juga bang, saya nggak ngerti apa maksudnya poinnya. Kalulian Tuhan Yesus memberkati Ukraina dan Rusia, damai di bumi seperti di surga. Ya, saudara, saya lupa ya. Perlu saya berikan sedikit pesan kepada Anda ya. Apa yang harus Anda lakukan saat ini? Ya, saat ini. Yang perlu Anda lakukan adalah, mulai saat ini adalah membuat bunker, baik di rumah Anda ataupun di sebuah tempat tersembunyi ya. Sebab ini sudah bukan main-main lagi, saudara. Jikalau Presiden Rusia saja, Putin, menyembunyikan keluarganya dalam bunker, padahal dia punya pengawalan yang sangat kuat, mengapa Anda tidak melakukan yang sama juga gitu? Jadi bunker ini, saudara, fungsinya sangat banyak ya. Pertama, itu bisa menyembunyikan kita dari pasukan antikris ya. Dari pasukan antikris yang datang ke rumah-rumah begitu. Lalu yang kedua, bunker ini bisa menyelamatkan kita dari serangan zombie ya. Serangan zombie yang akan datang ya. Di mana mereka haus darah begitu. Lalu yang ketiga, ketika perang dunia terjadi, maka bunker itu akan menjadi benteng keselamatan bagi kita begitu. Jadi ketika bom dihancurkan, maka paling yang hancur rumahnya begitu. Sementara bunkernya selamat begitu. Atau mungkin peluru berterbangan di mana-mana dari pesawat mungkin atau apa, maka orang-orang yang dalam bunker itu akan aman, saudara. Apalagi jika bunkernya tersembunyi. Nah, lalu berikutnya, ketika Anda mendengar hal-hal seperti ini, setelah Anda punya bunker, maka Anda harus mengisi bunker itu dengan stok persediaan makanan, ya, yang bisa tahan sekitar 1 tahun, 2 tahun lah begitu. Lalu juga Anda harus belajar bagaimana mengawetkan makanan secara alami. Dalam hal ini adalah fermentasi, ya. Fermentasi itu bisa bertahun-tahun ya jika Anda belajar ya. Oke, saya baca lagi. Emma Wuri Timur. Ngeri Pak Tes, adrenokrom adalah darah anak kecil. Ya. Makanya tadi saya nggak berani ini kan, ucapkan begitu. Kalau saya ucapkan, saya pasti kena sorot YouTube kan, gitu. Makanya saya katakan Anda cari sendiri deh di browser Anda masing-masing apa itu adrenokrom. Ya, berarti ibu ini baru saja di searching ya apa itu adrenokrom. John Kumbang, apa yang saya risaukan jika Cina menyerang Taiwan, maka World War III pasti berlangsung. Tina. Terus mereka satanik itu adalah lanjutan keturunan Nephilim di Alkitab dan kitab Henok. Baik saudara, saya rasa saya cukupkan sampai sekian dulu. Saya sudah tampil live selama 1 jam lebih ya. Terima kasih untuk atensinya. Kembali saya beritahukan lagi bahwa Anda boleh bergabung di grup Telegram Garda Kristen dengan syarat belum menerima Mark of the Beast. Jika sudah menerima, maaf kita tidak bisa terima begitu. Bukan bermaksud diskriminasi, tetapi kita hanya ingin mencari yang seiman ya, seiman dengan kita gitu. Karena percuma saja Anda masuk ke sana kalau Anda sudah menerima begitu. Itu hanya akan menyakiti diri Anda sendiri gitu. Itu akan membuat Anda ketakutan setiap hari. Daripada Anda mati ketakutan saat ini, lebih baik nikmati ya. Nikmati sisa hidup yang Anda miliki ya. Oke. Sekian saja dulu. Thank you for watching.
God bless you. Don't forget to subscribe. Selamat malam ya.